Teman-teman penikmat cerita horor di channel Spesial Horor. Kali ini sebuah cerita horor yang bercerita tentang teror korban tabrak lari berjudul asli Pok Nyar Tingi Kapok Anyar Mati Wingi dari akun Twitter Rama Atmaja @rama_atmaja_hcr. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Silahkan disimak sampai akhir cerita. Dan jangan malu-malu, kalau mau takut, takutlah. Kalau mau merinding, merindinglah. Kalau mau martabak manis, belilah sendiri. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Pok Nyar, Kapok Anyar. Suara itu terlontar beberapa kali di telinga warga yang sedang dirindung ketakutan. Tingi, mati wingi. Suara itu kembali berlanjut, semakin membuat orang-orang di dalam rumah didekap ketakutan. Kapok Anyar atau kapas baru. Awalnya suara itu terdengar kala surup datang. Suara seperti teriakan seseorang tengah berjualan. Namun sebelum seseorang datang menemui, terdengar kata kedua yang berbunyi tingi, mati wingi, atau yang artinya meninggal kemarin. Belum sempat membuka pintu, Bu Fatmah bingung dengan nada suara kedua itu. Dalam batinnya, maksudnya apa? Ia kebingungan sambil memegangi handle pintu. Suara gadis penjual kapuk semakin terdengar lantang di depan pintunya. Dan saat Bu Fatmah membuka pintu, ia pun terkejut terlihat gadis muda dengan pakaian lusuh dan wajah tertutup rambut dengan pandangan menunduk. Nampak dari sela-sela rambut wajah cantik gadis itu. Tetapi kulitnya pucat dan nada yang diucapkannya sangat datar. Kapuknya berapa, Mbak? Tanya Bu Fatmah melihat kapuk yang digendong gadis itu. Tetapi ia tidak menjawab dan terus menawarkan kapuknya. Pok Nyar, Kapok Anyar. Merasa kasihan, Bu Fatmah semakin mendekat dan posisinya sekarang sudah berada di belakang gadis itu. Bu Fatmah memegang karung besar berisi kapuk yang digendong sang gadis. Sambil terus bertanya, Bu Fatmah melihat-lihat isi dalam dari bagian atas karung yang tidak tertutup. Namun jawaban gadis itu tetap sama. Pok Nyar, Kapok Anyar. Bu Fatmah semakin bingung. Perlahan menoleh ke arah gadis yang berdiri saling membelakangi. Tingi, mati wingi. Kata kedua itu kembali gadis itu ucapkan, namun dengan wujud yang berbeda. Bu Fatmah kaget. Ia terdiam. Tubuhnya tidak bisa bergerak sedangkan wajahnya memancarkan ketakutan. Hanya kata itu yang terlontar dengan begitu berat. Sedangkan kedua matanya melotot tidak bisa terpejam. Padahal Bu Fatmah ingin memejam. Bagaimana tidak takut? Sosok gadis cantik penjual kapuk berubah menjadi sosok dengan kapas yang masih menempel di kedua mata, serta di kedua hidungnya. Sedangkan karung berisi kapuk atau kapas hilang entah kemana. Jijah, gadis remaja yang hidup di bawah kemiskinan karena ditinggal pergi kedua orang tuanya, kini harus hidup dengan sang nenek yang setiap harinya berjualan kapuk keliling. Siang itu, saat mentari condong ke tengah, Jijah masih asik mengambil buah kapuk dari pohonnya. Bermodalkan sebuah bambu panjang, ia mencari kapuk-kapuk yang bisa diambil guna dijajakan sang nenek untuk jualannya. Sesekali kerjanya terhenti. Kala melihat teman sebayanya lewat mengenakan seragam putih abu-abu,
Ingin rasanya mengenakan seragam itu dan berbaur dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Namun, semuanya hanya angan belaka, karena Jijah hanya tamatan sekolah dasar. Sewaktu Jijah kelas 6 sekolah dasar, kedua orang tuanya meninggal sewaktu pulang dari perantauan. Bis yang kedua orang tuanya naiki oleng dan menabrak pembatas jalan, yang membuat beberapa penumpang luka-luka, bahkan ada yang meninggal di tempat. Karena hal tersebut, Jijah tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan ingin membantu sang nenek dengan mengurus pekerjaan rumah kala neneknya pergi berjualan kapuk keliling. "Jijah," sapa Irna yang berjalan pulang dengan temannya. "Sudah pulang, Ir?" tanya Jijah. Irna adalah teman sebayanya yang baru saja pulang sekolah. Sesekali mereka main kalau tidak ada kegiatan. Namun kali ini Jijah tidak bisa bermain karena memegang semua pekerjaan rumah dan menggantikan sang nenek berjualan. "Aku pulang dulu ya, habis itu kita main," ajak Irna. "Maaf Ir, hari ini aku masih tidak bisa, nenek masih sakit," jawab Jijah sambil meletakkan bambu disenderkan ke pohon. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Irna seraya menghampiri. "Biasa, paling penyakit tua," jawab Jijah. "Oh," ucap Irna singkat. Kemudian ia pamit pergi dan melanjutkan langkah kakinya pulang ke rumah. Jijah menatap kepergiannya. Angannya menerawang jauh melihat Irna berjalan dengan dirinya yang juga mengenakan seragam SMA. Dirasa sudah cukup Jijah membawa beberapa kapuk itu. Ia berjalan pulang ke rumah gubuknya yang tidak jauh dari pohon kapuk tersebut, meletakkannya di belakang rumah, lalu melihat kondisi sang nenek yang tengah berbaring di ranjang reot tanpa kasur. "Nek, makan dulu ya. Sudah lewat tengah hari, tapi nenek belum makan," ucap Jijah. "Memangnya masih ada makanan?" tanya neneknya menatap dengan mata berkaca-kaca. "Masih ada kok, Nek. Jijah ambilkan ya," balas Jijah lalu kembali ke dapur untuk mengambil makanan. Jijah membuka tudung saji di atas meja dapur. Dilihatnya sisa sedikit nasi dan satu ekor ikan asin sebesar ibu jari. Ia meletakkan sisa nasi di atas piring lauk, lalu mengambil air minum dan segera pergi ke kamar sang nenek. "Masih ada nih, Nek. Makan dulu ya," ucapnya berusaha menyuapi Nek Kanti. "Kamu sendiri sudah makan?" tanya balik Nek Kanti, membuat Jijah diam untuk sesaat. "Sudah, Nek. Tadi dikasih roti sama Irna," jawab Jijah berbohong. Jijah membohongi Nek Kanti karena ia tahu kalau Nek Kanti tahu kebenaran kalau Jijah belum makan, ia tidak akan mau makan. Disuapilah sang nenek secara perlahan. Lalu terbayang di pikirannya menggantikan sang nenek berjualan agar dapat uang untuk beli makan malam. "Nek, Jijah yang jualin kapuknya ya, nenek istirahat saja," ucap Jijah di sela menyuapi Nek Kanti. "Jangan, Cuk, biar nenek saja," balas Nek Kanti tersedak. "Tuh kan, minum dulu, Nek." Dengan sigap Jijah mengambil air minum dan diminumkan air tersebut ke Nek Kanti. "Sedari pagi kamu belum istirahat, sedangkan nenek sudah beberapa hari berbaring. Jadi biar nenek saja. Nenek sudah kuat, Cuk," ucap Nek Kanti setelah minum seteguk air. "Jijah masih kuat, Nek," jawab Jijah meletakkan gelas sambil berpose ala binaragawan. Nek Kanti tersenyum. Dalam kesedihan, ia senang karena cucunya begitu bersemangat, namun sedih karena tidak bisa membahagiakan sang cucu. Ia pun ingin cucu satu-satunya hidup bahagia seperti anak-anak seusianya, bukan malah menjadi beban bagi sang cucu. Obrolan hangat antara cucu dan neneknya yang bisa terlihat canda tawa
walau kepurukan ekonomi melanda. Nek Kanti dan Jijah tidak sadar kalau ada seorang lelaki mengawasi mereka, karena mereka sedang asik mengobrol yang diiringi canda tawa. Lalu setelahnya Jijah pamit, padahal hari sudah mulai sore. "Kamu yakin mau gantikan nenek berjualan? Ini sudah hampir sore, Cuk," ucap sang nenek mengingatkan. "Kalau tidak sekarang kapan lagi, Nek? Masa malam ini kita tidak makan? Kalau Jijah tidak masalah, tapi nenek harus banyak makan," jawab Jijah membuat Nek Kanti terdiam. Dengan terpaksa, Nek Kanti harus melepas kepergian cucunya untuk berjualan. Jijah pamit setelah menggendong satu karung kapuk. Nek Kanti hanya bisa tersenyum sambil menyuruhnya agar berhati-hati dan pulang sebelum matahari tenggelam. Selepas kepergian Jijah, Nek Kanti teringat kala cucunya masih kecil. Waktu itu ia mengajak sang cucu berjualan kapuk keliling. "Kapiuk, kapiuk, Pak, Ibu, kapiuknya," dengan nada cadel ala anak kecil. Nek Kanti tersenyum saat membayangkan momen itu. Rasanya seperti baru kemarin, tetapi nyatanya sang cucu sudah menjadi gadis remaja yang bertanggung jawab mengurus semua kebutuhannya. Walau sudah mendekati sore, namun siang itu begitu panas. Sesekali Jijah mengelap peluh di kening sambil terus berucap, "Kapuknya, Pak, Bu, kapuk." Tetapi tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Karena siang yang panas itu membuat para warga memilih beristirahat di dalam rumahnya. Dan sangat jarang Jijah menemui warga duduk-duduk di teras rumahnya. Mentari sudah semakin condong ke barat. Nyanyian jangkrik sudah terdengar kala Jijah berjalan melewati jalan raya area pesawahan. Dan lagi-lagi sosok bayang seorang lelaki menatapnya dari kejauhan. Ada anak kucing," ucapnya dengan senyuman. Jijah melirik kanan dan kiri, tidak tampak kendaraan mendekati. Ia tidak tahu kalau dirinya berada di jalanan tinggi yang dimana jalan menurun sebelumnya tidak terlihat. Kalau ada truk dengan kecepatan tinggi melaju kencang menaiki jalan tersebut. Jijah yang suka dengan kucing menyeberangi jalan untuk mengambil kucing tersebut, mengamankannya agar tidak sembarangan menyeberang. Namun saat ia menyeberang, truk yang awalnya jalan menanjak kini lajunya semakin kencang karena sudah sampai di jalan mendatar. Jijah mengambil anak kucing, memeluknya, dan terdengar klakson panjang. Sang kernet berteriak memberitahu kalau di depannya ada seseorang tengah berdiri di jalan sebelah kiri agak menengah. Dengan sigap, sang supir membanting setir ke kanan. Namun mendengar klakson panjang dan saat berpaling meliriknya, truk tersebut sudah ada di depan mata. Dengan sigap, Jijah mengangkat tinggi-tinggi anak kucing yang digendongnya. Sedangkan truk yang mencoba menghindar, bagian kirinya menabrak dada Jijah dengan sangat kencang. Tabrakan itu tidak membuat Jijah terpental, namun seperti terserempet karena posisi truk yang mencoba menghindar. Sedangkan tubuh Jijah berputar lalu akhirnya terjatuh mencium aspal jalanan. Sang supir yang sudah sempat menghentikan kendaraannya sewaktu banting setir yang disertai mengerem, lantas melihat kaca spion. Dilihatnya tubuh gadis tergeletak tanpa adanya darah. Pikirannya hanya terserempet, namun nyatanya bagian dalam tubuh Jijah sudah rusak parah. Sang sopir dan kernet langsung turun menghampiri. Sedangkan Jijah melepaskan anak kucing yang masih ia genggam dengan kedua tangannya. Terlihat kucing itu mampu berjalan tanpa adanya luka, membuat Jijah tersenyum. Lalu menyemburkan darah segar dari mulut. Beberapa kali Jijah menyemburkan darah segar dari mulutnya, membuat sopir dan kernet itu ketakutan.
Jijah tersenyum menatap sang anak kucing, lalu mengembuskan nafas panjang. Jijah meninggal. Sambil melirik kanan dan kiri dan dirasa sepi, keduanya lari. Sopir dan kernet itu kembali masuk ke dalam truk meninggalkan lokasi. Sedangkan dari balik kegelapan bayang pohon, tampak lelaki itu berdiri memandang tajam ke arah Jijah tanpa sedikit pun melangkah. Pak Joni yang kebetulan saat itu hendak pulang dari sawah dengan sepeda motor bututnya melewati jalan tersebut. Dia kaget saat melihat sosok perempuan menggendong karung berisi kapuk terbaring di jalan. Pak Joni merasa kenal dengan sosok itu. Lantas kembali memutar motor untuk meminta bantuan dari warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari jalan tersebut. Setelah mendapat bantuan beberapa warga, mereka menuju lokasi tergeletaknya tubuh seorang perempuan yang tidak lain adalah Jijah. "Ya Allah, Jijah," ucap Pak Joni berduduk karena kedua kakinya mendadak lemas. "Bapak mengenalnya?" tanya bapak-bapak yang ikut Pak Joni ke situ. "Dia teman anakku, biasa main bareng, dan tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini," jawab Pak Joni mengusap air mata. Pak Joni yang tidak lain adalah bapaknya Irna. Meminta tolong, bapak-bapak di situ membantunya membawa pulang jasad Jijah yang di sampingnya ada seekor kucing. Menggosok-gosokkan tubuhnya, bermanja dengan Jijah yang sudah tidak bernyawa. "Hus, hus!" Mereka mengusir anak kucing itu, lalu mengangkat tubuh Jijah, dan ada juga salah satu dari mereka membawa kapuk miliknya. Namun anak kucing itu mencoba mengejar tubuh Jijah yang dibawa pulang Pak Joni dan beberapa bapak-bapak yang menolongnya. Setelah jalanan itu kembali sepi, lelaki yang bersembunyi di balik kegelapan pohon pun keluar dari tempat persembunyian. Dia mendekati bekas darah yang keluar dari mulut Jijah yang masih menggenang di jalan itu. Lantas lelaki itu duduk jongkok sambil melakukan sesuatu. "Sudah lama aku menyukaimu, namun apalah dayaku. Mungkin hanya inilah satu-satunya cara agar kamu bisa kembali," ucap lelaki itu setelah apa yang dia lakukan sudah terlaksanakan, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut. Nek Kanti mendadak terbangun dari tidur sorenya kala mendengar mesin kendaraan berhenti tepat di depan rumah, beserta suara para bapak-bapak. "Awas, hati-hati, angkat pelan-pelan." Nek Kanti bingung. Ia mengangkat tubuh lemasnya, berdiri menapakkan kedua kakinya di lantai, sedang kedua tangan memegang sekitar sambil terus berjalan. "Pak, apa yang akan kita sampaikan? Sampaikan saja yang seharusnya disampaikan." Terdengar lagi suara bapak-bapak mengobrol di depan rumahnya, membuat Nek Kanti mempercepat langkah, sambil kedua tangannya masih memegang apapun yang ada di sekitar, guna menopang tubuhnya yang lemas saat berjalan. Pintu depan dibuka. Terlihat beberapa bapak-bapak menundukkan kepala setelah melihat wajah Nek Kanti. Sedangkan salah satu dari mereka ada yang menggendong sesuatu yang tertutup kain dengan merah darah yang sesekali menetes ke tanah. Mata Nek Kanti masih menelisik. Dilihatnya salah seorang pemuda menggendong karung kapuk milik cucunya. Lantas Nek Kanti mendekati Pak Joni, memegang kedua pundak Pak Joni, mencengkramnya kuat-kuat. "John, ada apa ini, John?" tanya Nek Kanti bingung dengan linang air mata. "Maaf, Nek," jawab Pak Joni singkat, mengangkat kepala sambil melirik orang yang menggotong tubuh berselimut kain. Pak Joni memberikan kode untuk membawa masuk tubuh itu ke dalam rumah. Orang itu hanya mengangguk tanpa menjawab dan segera masuk. "Permisi ya, Nek," ucapnya. Sosok lelaki yang menggotong tubuh Jijah, sebut saja Pak Wawan. Dia masuk ke dalam rumah
sambil meletakkan tubuh Jijah di atas balai bambu yang ada di ruang tamu. "Ini bohong kan, John? Itu bukan Jijah kan?" tanya Nek Kanti menggoyang kuat tubuh Pak Joni. Para tetangga dan orang-orang yang lewat langsung berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Halaman rumah yang sepi itu mendadak ramai. Beberapa mereka bertanya pada Pak Joni dan orang-orang bersamanya. Namun Pak Joni tidak bisa menjawab, dan kemudian menangis sambil memeluk Nek Kanti. "Maafkan aku, Nek. Saat aku menemukannya, posisi Jijah sudah tidak bernyawa." Irna yang mendengar para warga berlari menuju rumah Nek Kanti segera mengikutinya. Ia bingung apa yang telah terjadi di rumah sahabatnya. Apa mungkin Nek Kanti meninggal, pikirnya, karena Nek Kanti yang sudah tua dan sakit-sakitan. Saat sampai di depan rumah Nek Kanti, sudah ramai orang-orang, dan saat itu juga tubuh Nek Kanti diangkat bapaknya masuk ke dalam rumah. Sebagian orang membantu mereka mulai masuk. "Bapak!" teriak Irna, namun Pak Joni tidak mendengarnya. Irna merangsek menabrak beberapa orang agar bisa sampai di depan rumah. Lantas merangsek lagi, menabrak beberapa orang yang berdiri di antara pintu. Baru masuk, Irna terperanjat kaget kala melihat sesosok tubuh tertutup kain. Tubuh Nek Kanti didudukkan di atas tikar di antara dinding rumahnya. Pak Joni berdiri melirik ke arah belakang melihat anaknya yang terdiam dengan wajah yang kaget. "Ir, sebaiknya kamu pulang," perintah Pak Joni. Itu siapa, Pak? Siapa?" teriak Irna mendekati bapaknya sambil menenggelamkan wajahnya di dada sang bapak. "Yang sabar ya, Nduk," ucap Pak Joni mengelus kepala anaknya. Irna menangis. Ia tidak kuasa menahan kesedihannya, lalu mundur beberapa langkah, melirik ke arah tubuh yang tidak berdaya. "Ir," panggil Pak Joni. Namun Irna terus melangkah, tidak menghiraukan bapaknya. Perlahan Irna menggapai bagian kain yang menutupi wajah. Dipegang kain itu lalu dibukanya secara perlahan. "Jijah!" teriak Irna diiringi tangisan. Ia tidak kuasa menahan tangis. Kaki-kakinya berasa tidak kuat lagi menopang tubuh. Irna terduduk dalam tangis menunduk. Di sisi luar, jauh dari remang pepohonan, lelaki itu menatap jauh, melihat masuk ke dalam rumah lewat jendela yang ada di ruang tamu. Kali ini lelaki itu langsung melangkah, berlari mendekati rumah dan langsung merangsek masuk ke dalam. Pak Joni berlari, langsung memegang kedua sela tangan anaknya dari belakang untuk membangunkannya. Namun dari sisi lainnya, ada tangan lain ikut membangunkan Irna yang tidak lain adalah lelaki itu. "Yang sabar, Ir," ucap lelaki itu, dan Irna langsung memeluknya. "Mas Coki, ini bohong kan, Mas? Itu bukan Jijah," teriak Irna dengan tangisnya. "Coki," geram Pak Joni. Namun dia mengalah, mundur dan membiarkan anak sematawayangnya mendekap sesosok lelaki yang dicintai anaknya. Coki bernama asli Condro, seorang pemuda desa pengangguran yang terinspirasi dengan hal-hal magis dan ilmu spiritual. Seseorang yang tidak disukai Pak Joni, karena apa yang dilakukan Coki membuatnya tidak suka. Coki kerap berguru ke sana kemari ke siapapun yang didengarnya memiliki kemampuan spiritual guna berburu ilmu menjadi murid orang itu. Bahkan sampai keluar kampung, ke kecamatan berbeda, ke kabupaten berbeda, atau kota-kota lain. Dan kurang dari sebulan Coki kembali ke kampung halamannya. Sudah hampir 3 tahun Irna dan Coki berpacaran. Akan tetapi sedari awal hati Coki untuk Jijah seorang. Namun apalah daya,
Jijah tidak mau berpacaran dan hanya memikirkan sang nenek, dan nenek. Membuat Coki memilih Irna untuk melampiaskan kekesalannya dan ingin membuat Jijah cemburu. Namun, tidak bagi Jijah. Malah ia senang karena Irna yang sedari dulu suka dengan Coki malah bisa menjadi pacarnya. Coki pun tidak bisa berbuat apa-apa karena cinta yang diberikan Irna begitu tulus padanya. Secepatnya kita kebumikan, ucap Coki membuat orang-orang yang mendengarnya kaget. Begitupun Irna yang sampai melepas pelukannya memandang datar wajah Coki. Apa maksudmu? Hah? Sudah jam segini mau menguburkannya? Jam berapa selesai? Kamu kira menguburkan hewan ternak? Hah? Geram Pak Joni mendorong tubuh Coki. Rencanaku bisa gagal ini, gumam Coki dalam batinnya. Keluar, teriak Pak Joni mengusir Coki. Coki pun keluar dan terdengar bisik-bisik orang menjelekkan dia. Namun Coki memilih diam. Dia berlalu meninggalkan rumah itu. Kenapa Pak? Sedari dulu apa salah Mas Coki? Bapak tega sama Irna, teriak Irna meninggalkan sang bapak. Irna, teriak Pak Joni memanggil. Namun Irna tidak menghiraukannya. Irna lari keluar mengejar Coki namun tidak didapati kekasihnya itu. Irna mengedarkan pandangan. Namun tetap saja sosok Coki tidak terlihat bak hilang di telan gelap yang sudah kian mendekati malam. Lampu teplok mulai dinyalakan oleh Pak Joni di setiap sudut ruangan rumah Nek Kanti. Sedangkan bagian luar dan beberapa sudut rumah dipasangi beberapa obor oleh para warga. John, terima kasih ya, ucap Nek Kanti. Tidak usah sungkan Nek, jangan anggap aku orang lain, balas Pak Joni yang masih berdiri usai menyalakan lampu templok di ruang tamu. Nenek yang sabar ya, anggap saja ujian, lanjutnya mendekati Nek Kanti yang masih duduk bersandar di antara dinding. Iya, terima kasih, jawab Nek Kanti memandang Pak Joni, lalu melirik ke arah cucunya yang tengah terbaring. Dengan raut wajah sedih tertutup senyum. Dan malam pun berlalu. Keesokan harinya jenazah Jijah sudah siap dimakamkan. Tampak banyak para warga berbondong bertakziah sampai mengantarkannya menuju area pemakaman. Irna hanya mengikuti dari kejauhan, sedangkan Coki mengiringi lewat remangnya rimbun pepohonan. Surup datang. Coki mulai melakukan ritual di balik remangnya kamar. Lalu sesosok makhluk menyerupai Jijah pun hadir, dan dia suruh menghantui keluarga si penabrak agar mereka ketakutan. Dan cerita berlanjut saat Bu Fatmah mendadak pingsan di depan rumahnya, membuat Pak Arif keluar rumah karena tidak mendapati istrinya kembali masuk. Padahal sudah hampir isya. Ibu lagi apa ya? Sudah gelap masih di luar rumah, gumam Pak Arif berjalan melalui lorong rumahnya. Sampai di depan pintu, dia membukanya. Pak Arif kaget kala melihat sang istri tergeletak di depan rumah. Bu, ibu, teriaknya sambil berlari kecil duduk jongkok di samping tubuh sang istri. Nampaknya masih bernafas. Bu Fatmah hanya pingsan. Lalu Pak Arif menggendong tubuhnya untuk dibawa masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar dan direbahkan tubuh sang istri di atas ranjang. Pak Arif berbalik, hendak mengambil handuk kecil untuk mengkompres kepala sang istri. Nampaklah sosok pocongan tengah terbaring di atas ranjang miliknya. Pak Arif terdiam, giginya cecetukan. Keringat dari atas kepala mulai mengalir dengan derasnya, sedangkan seluruh anggota tubuhnya bergetar tidak mampu digerakkan. Sosok pocong dengan wajah mirip seorang perempuan yang ditabraknya tempo hari, kini datang menghantui. Pocongan itu melirik ke arahnya, kapas di kedua mata jatuh dengan sendirinya, dan tampak
Mata melotot penuh kebencian menatap Pak Arif. Lalu semburan darah dari mulut membasahi wajah dan pakaian Pak Arif. Lalu entah mengapa tubuhnya dapat digerakkan. Pak Arif segera berlari keluar rumah lewat pintu belakang menuju rumah sang kernet yang tidak jauh dari rumahnya. Pak Arif sempat jatuh bangun seakan kakinya tersandung sesuatu. Tetapi aneh, karena setiap kali dilihat tidak ada apapun. Hingga sampailah di rumah Kandar dan dia mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok. Dar, Kandar, buka pintu Dar. Ini aku, Arif, teriaknya sambil terus mengetuk pintu. Ada apa Pak? Tanya Kandar dengan wajah datar, membuka pintu rumahnya dan dengan segera Pak Arif masuk ke dalam rumah. Pak Arif melihat ke dalam rumah Kandar. Nampak dalam rumahnya berbeda. Barang-barang berantakan dan yang lainnya seperti tanah kuburan. Dar, aku dikejar pocong anak itu yang kita tabrak tempo hari. Jelas Pak Arif masih membelakangi Kandar yang menutup pintu. Rumahmu kenapa jadi seperti ini? Lanjut Pak Arif bertanya. Ini memang rumahku Pak. Lalu apa sosok yang mengejar Bapak? Wajahnya seperti ini, balas Kandar dengan nada datar. Pak Arif menggerakkan kepalanya perlahan melirik ke arah belakang. Dia kaget saat tahu kalau itu bukan Kandar, tapi pocong gadis yang ditabraknya tempo hari. Bu Nyar, Kapu Anyar, tinggi, mati wingi. Pak Arif tidak kuasa menahan takut. Tubuhnya tersungkur jatuh ke tanah. Pak Arif mendadak pingsan. Kicauan burung dan sengatan hangat sang mentari membuat Pak Arif terbangun. Dia bingung saat melihat sekeliling. Pak Arif kaget setelah tahu kalau tempat terbangunnya justru di area pemakaman. Dengan sigap berdiri memandang area sekitar. Matanya berhenti saat melihat ke arah papan nisan yang bertuliskan Ajijah binti Sulaiman, lahir 19 Mei 1981, meninggal 15 September 1999. Tanggal yang bertepatan dengan meninggalnya seorang gadis yang diserempetnya tempo hari. Tidak salah lagi, pasti semalam hantu ini yang mendatangiku, gumam Pak Arif begidik ngeri. Lalu berjalan meninggalkan area pemakaman. Pak Arif keluar dari area pemakaman. Dan ternyata dia berada di kecamatan berbeda. Sebuah kecamatan yang sama saat dirinya menabrak gadis itu. Setelah bertanya-tanya, dia pun langsung pulang dengan kendaraan umum. Untungnya saat itu Pak Arif mengantongi dompet. Sesampainya di rumah, Pak Arif duduk di ruang tamu melepaskan penatnya. Dan tidak lama, Bu Fatmah menghampiri dirinya. Mas tidur di mana? Semalam aku ketakutan, tapi malah ditinggal. Keluh Bu Fatmah duduk di sebelahnya. Semalam diganggu tinggi. Bu Nyar, bahkan menyamar jadi kamu dan Kandar. Alah, ngomong apa kamu Mas? Kamu yang tiba-tiba saja berteriak, ninggalin aku di dalam kamar. Keluh Bu Fatmah. Pak Arif kaget setelah mendengar penjelasan dari Bu Fatmah. Lantas dia sadar melihat pakaian yang dikenakan. Secuil darah pun tidak ada di pakaian yang dia kenakan. Lantas Pak Arif menuju kamar diikuti Bu Fatmah dari belakang. Benar yang dikatakan Bu Fatmah. Bahkan bercak darah di kamarnya tidak ada. Nyari apa Mas? Tanya Bu Fatmah yang masih berdiri di antara pintu. Semalam aku disembur Bu Nyar. Darahnya kemana-mana bahkan ke bajuku. Jelas Pak Arif. Kamu ngelantur Mas. Setelah aku bangun teriak minta minum, Mas malah kabur. Geram Bu Fatmah membuat Pak Arif terdiam. Berarti apa yang aku lihat semalam hanya halusinasi saja, dan rumah yang aku kunjungi bukanlah rumah Kandar. Tapi kenapa bisa
Aku sampai di area pemakaman itu yang jelas-jelas jauh dari rumahku, tanya Pak Arif dalam batin. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Bu Fatmah bergegas keluar kamar lalu disusul Pak Arif yang menengok dari belakang. Pintu depan dibuka, tampak wajah Kandar merah padam. Bu Fatmah yang membukakan pintu bergegas menyuruh Kandar masuk dan ketiganya duduk di ruang tamu. Ada apa, Ndar? Tanya Pak Arif. Anu, jawabnya terbata. Bilang saja, ada apa? Perintah Pak Arif. Sedangkan Bu Fatmah bergegas ke dapur untuk membuatkan kopi. Bu Nyar, tinggi, jawab Kandar dengan lantang sambil mengusap keringat di kening. Oh, kamu juga ya? Tanya Pak Arif sambil menyalakan api rokok kreteknya. Loh, Bapak juga? Tanya balik Kandar dengan tatapan penasaran. Pak Arif terdiam sambil menghisap rokok dalam-dalam, mengeluarkan asapnya. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi semalam, membuat Kandar terdiam, menelan ludah dengan tatap ketakutan. Diminum dulu, Ndar, ucap Bu Fatmah sambil menaruh 2 gelas kopi di atas meja. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Aku curi dengar saat di dapur. Lanjut Bu Fatmah mulai duduk di samping suaminya. Kandar mengambil gelas, menyeruput kopi panas, membuatnya kelojotan dan jadi bahan tertawaan Pak Sutri yang ada di sampingnya. Kemudian Kandar menceritakan kejadian semalam waktu dia didatangi sosok tinggi Bu Nyar. Malam itu sedang asiknya membaca cerita dan berita di koran sambil meminum kopi hangat di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan membuatnya beranjak dari tempat duduk. Dengan segera Kandar membuka pintu dan alangkah terkejutnya dia saat melihat sosok pocongan lengkap dengan kapas di hidung. Bu Nyar, Kapu Anyar, tinggi, mati wingi, ucap sosok tersebut, membuat Kandar terpaku kemudian jatuh pingsan di depan pintu. Bukannya ini aneh, kenapa kita yang didatangi sosok itu? Tanya Bu Fatmah setelah Kandar selesai bercerita. Pak Arif dan Kandar hanya bisa menunduk sedangkan Bu Fatmah menatap keduanya secara bergantian. Pak Arif memberikan kode agar Kandar menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan sedikit terbata, Kandar memberitahukan kalau sosok pocongan yang meneror mereka adalah korban tabrak lari yang kini menghantui. Bu Fatmah kaget, keringat dingin mulai turun lewat kening. Lantas ia mengusulkan agar suami dan temannya itu mendatangi kediaman korban untuk meminta maaf. Tanpa bisa menolak, keduanya menyetujui apa yang Bu Fatmah usulkan. Akan tetapi Pak Arif pergi mandi terlebih dahulu dan setelahnya mereka bertiga mulai keluar rumah untuk mencari tahu korban itu siapa dan meminta maaf kepada keluarganya. Pak Arif dan Bu Fatmah berboncengan motor, sedangkan Kandar menaiki motornya seorang diri. Ketiganya tancap gas menuju perumahan yang tidak jauh dari tempat meninggalnya si korban. Setelah bertanya ke beberapa orang, mereka mendapat alamat yang dituju. Sesampainya di rumah yang dituju, mereka melihat sosok nenek renta tengah menyapu halaman rumah, diiringi batuk berdahaknya. Ketiganya turun dari motor, lantas mendekati nenek tersebut yang tidak lain adalah Nek Kanti. Kandar bertanya perihal korban yang meninggal, dan sang nenek menjawab kalau korban itu adalah cucunya. Mereka diam sejenak, sedangkan Nek Kanti menatap penuh curiga. Akan tetapi Bu Fatmah meminta izin masuk ke dalam rumah dan Nek Kanti menyetujuinya. Setelah semuanya masuk dan duduk di atas tikar usang yang berada di ruang tamu, dengan nada sedikit terbata, Bu Fatmah menjelaskan maksud kedatangannya. Pukulan telak Nek Kanti rasakan menghujam hatinya.
Ia meneteskan air mata saat mendengar apa yang Bu Fatmah jelaskan. Kandar dan Pak Arif meminta maaf, tetapi Nek Kanti tidak menyalahkan mereka. Ia paham kalau sang cuculah yang salah. Melihat kondisi rumah dan Nek Kanti yang sudah renta, Bu Fatmah menawarkan diri untuk merawat Nek Kanti serta akan membiayai semua keperluan tahlil. Awalnya Nek Kanti merasa enggan, tetapi akhirnya ia mau kala melihat kondisinya yang tidak mampu. "Oh iya Nek, anggap saja aku anak nenek dan aku punya anak perempuan yang sudah kelas 3 SMA. Nanti sore kita akan datang lagi sambil ikut membantu mempersiapkan keperluan tahlil dan mengaji," tutur Bu Fatmah. Nek Kanti diam, hanya bisa mengangguk, entah mau senang atau sedih. Nek Kanti masih tidak bisa berkata sambil melambaikan tangan kala ketiganya sudah menaiki motor. Ia berharap kalau omongan manis ibu yang agak gempal itu nyata adanya. Menjelang sore, Bu Fatmah dan sang anak bernama Safah datang dengan membawa beberapa makanan ringan. Dan sebelumnya Bu Fatmah menceritakan hal itu kepada Safah. Safah tidak merasa berat hati, malah ia senang memiliki seorang nenek, walaupun nenek angkat. Nek Kanti pun menganggap Safah seperti cucunya sendiri. Ia kerap datang menjenguk sang nenek dan terkadang bermalam menemani sang nenek. Untuk Coki sendiri, setelah tahu kalau ada keluarga Pak Arif yang bertanggung jawab dan mau mengurus segala keperluan Nek Kanti, dia pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak pernah kembali. Irna yang awalnya benci dengan keberadaan keluarga yang telah merenggut nyawa sahabatnya, perlahan luluh dan bisa mau dengan Safah. Keluarga Pak Arif tidak main-main dalam menjalani hubungan kekeluargaan dengan Nek Kanti. Bahkan setelah Safah dewasa, mereka melakukan resepsi pernikahannya di rumah Nek Kanti. Safah dan suaminya tinggal di rumah Nek Kanti, bahkan rumah gubuk itu pun diperbaiki secara bertahap dan menjadi hunian yang layak untuk ditempati. Setelah Safah mempunyai anak berusia 5 bulan, Nek Kanti dipanggil Tuhan dan dikebumikan tepat di samping kuburan cucu, anak, dan menantunya. Beberapa bulan setelah meninggalnya Nek Kanti, Irna merantau keluar kota. Dan dari situ ia dipertemukan kembali dengan Coki yang di perantauan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Ustadz Condro, dan akhirnya mereka menikah. Tentu saja Pak Joni setuju, karena Coki yang sekarang dikenalnya sudah menjadi sosok yang bisa menjadi imam yang baik untuk sang anak. Halo teman-teman semua, penikmat cerita horor dimanapun berada. Selamat datang di channel spesial horor. Channel horor yang uploadnya tiap hari, kalau miminnya pas lagi sanggup. Dan pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter emak @desiprayogo1 yang bercerita tentang kisah seram boneka bekas tabrak lari. Jadi, buat kalian yang penasaran, simak saja dari awal hingga akhir cerita, karena biasanya kejutan lebih horor ada di akhir-akhir cerita. Selamat menyimak dan salam horor. Narasumber kali ini bernama Mbak Vela.
di mana Mbak Vela ingin membagikan sebuah pengalaman horor yang Mbak Vela beserta keluarga kecilnya alami saat baru pertama kali ngontrak di sebuah rumah. Sebenarnya, pengalaman horor ini lebih sering dialami anaknya yang masih 5 tahun, bernama Widya, atau akrab disapa Yaya. Usianya 5 tahun. Tapi terkadang Mbak Vela juga kerap diganggu dengan sosok tersebut. Apalagi sang suami, kerja proyekan dan hampir selalu di luar kota. Mbak Vela sendiri mengontrak di rumah ini lantaran biar dekat dengan mertuanya. Biar mertuanya bisa datang pagi-pagi untuk membantu Mbak Vela jaga Yaya. Karena Mbak Vela sendiri juga berjualan kosmetik online. Jadi, kalau pagi sampai sore Mbak Vela sibuk karena harus packing semua jualannya dan dikirim ke rumah pemesannya. Semua Mbak Vela kerjakan sendiri. Paling sesekali dibantu adik iparnya. Itu pun kalau adiknya tidak sibuk dengan tugas kampusnya. Makanya Mbak Vela berinisiatif mengontrak dan hatinya memilih rumah itu. Tidak taunya di rumah itu tersimpan sebuah rahasia tersembunyi. Tahun 2003, rumah itu disewa oleh seorang pasutri yang kita sebut saja namanya Pak Yuli dan Bu Rima. Mereka memiliki anak sematawayang perempuan yang diberi nama Irna. Saat itu usia Irna masih baru 8 tahun. Sejauh itu tidak ada yang aneh dengan keluarga ini. Hidup keluarga ini begitu menyenangkan. Apalagi Irna yang saat itu masih duduk di bangku SD selalu mendapat prestasi di sekolahnya. Sehingga Irna kerap mendapat hadiah-hadiah dari kedua orang tuanya. Entah itu snack-snack, coklat, baju baru, ataupun sebuah boneka dan mainan-mainan lainnya. Sekitar bulan Juli 2003, keluarga ini merayakan ulang tahun Irna yang ke-9 tahun. Mereka rayakan sambil mengundang anak-anak kecil yang bertempat tinggal di sekitaran rumah mereka. Pasutri ini berharap supaya di kelas 3 Irna bisa lebih berprestasi lagi dan giat belajar. Makanya mereka gelarkan acara ultah untuk Irna pada waktu itu. Di hari spesial tersebut Irna mendapat sebuah boneka bayi perempuan yang sangat imut. Bayi itu diberi baterai, dan apabila dilepas empengnya bayi itu bisa ngomong, "Mama." Irna senang sekali saat orang tuanya memberikan kado tersebut kepadanya. Bahkan Irna kerap bermain sendiri dengan bonekanya. Irna tidak mengizinkan satupun temannya boleh menyentuh boneka yang sangat dia cintai. Irna benar-benar menyayangi bonekanya dengan segenap hati. Mungkin Irna begitu lantaran dia ingin punya adik. Tapi sayangnya rahim Bu Rima harus istirahat dalam rentang waktu yang cukup lama setelah keguguran yang keempat kalinya. Untungnya Irna bisa memaklumi kondisi ibunya dan tidak lagi merengek. Apalagi setelah dia mendapatkan boneka ini. Berasa sudah seperti mengurus seorang adik. Setiap kali pergi ke toko mainan, yang Irna beli ya peralatan yang sekiranya alat-alat untuk mengurus boneka bayinya. Dia benar-benar begitu menyayangi bonekanya. Hingga kejadian naas itu terjadi menimpa Irna. Tepatnya di bulan Agustus 2003, di mana saat itu sudah masuk tahun ajaran baru dan Irna baru saja mengenakan badge kelas 3-nya. Di hari pertamanya
dia masuk sekolah, Irna membawa bonekanya. Mungkin ingin dia tunjukkan kepada teman-temannya kalau dia bisa menjaga bonekanya dengan baik. Namanya juga anak-anak. Pasti pikirannya masih seputar mainan kesayangannya saja. Sebenarnya Irna dilarang untuk membawa mainan ke sekolah. Berhubung hari itu masih baru masuk dan belum ada pelajaran, jadi gurunya membolehkan Irna membawanya ke sekolah. Tapi kalau sudah dimulai pelajarannya, Irna dilarang untuk membawanya lagi. Soalnya takut mengganggu proses belajar mengajar. Irna senang sekali. Bahkan sesekali dia menyisir rambut boneka kesayangannya tersebut. Bahkan beberapa teman Irna ada yang menghampirinya supaya dapat melihat bonekanya lebih dekat. Irna mempersilahkan, tapi dia melarang teman-temannya itu memegangnya. Tibalah jam pulang sekolah. Satu persatu anak-anak sekolah pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Irna. Dia berjalan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah sambil menggendong bonekanya. Irna kalau berangkat memang diantar, tapi kalau pulang dia sendiri atau bareng teman-temannya. Pada saat dia mau keluar dari pagar sekolah, Irna dihadang oleh anak-anak nakal di sekolahnya. Sebut saja Joko dan teman-teman. Joko sendiri adalah anak kelas 5, tapi dia suka sekali mengganggu murid kelas 1 sampai kelas 6. Bersama gengnya, Joko ini bersikap usil dan beberapa kali membuat anak yang diusilinya sampai terluka. Irna sendiri juga sering mendapat gangguan dari Joko. Sudah dia laporkan ke guru dan orang tuanya. Tapi yang namanya Joko pasti akan terus berulah di sekolah. Siang itu sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat. Semua anak pulang ke rumah melewati pagar depan, termasuk Irna. Dia berjalan seperti biasa keluar pagar dan dia melihat ada Joko dan teman-temannya di depan sekolah. Irna mengabaikan Joko dan teman-temannya sambil terus berjalan dan ngomong-ngomong sendiri dengan bonekanya. Dia juga sempat berpisah dengan Astuti, teman sebangkunya. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi yang namanya Joko, dia usilnya itu random dan di hari itu yang menjadi sasarannya adalah Irna. Joko menghujani Irna dengan kata-kata gila, sinting, tidak waras, dan lain-lain. Sayangnya, Irna abai dengan ucapan Joko dan terus berjalan menjauh. Joko tiba-tiba menjadi kesal melihat gaya Irna. Seolah-olah Joko merasa ditantang, padahal juga tidak. Yang namanya anak SD. Tapi kalau pikirannya sudah seperti ini, jadi gawat endingnya. Terus Joko berlari mendekati Irna yang mulai nampak berjalan jauh dari Joko. Tiba-tiba, dari belakang, Joko menyahut boneka itu dari tangan Irna. Irna pun kaget. Setelah itu Joko ketawa-ketawa sambil melihat boneka milik Irna dan berucap kalau boneka Irna jelek. Irna marah dan berusaha merebut kembali bonekanya. Joko bukannya langsung memberikan boneka itu, malah dia lempar oper ke sana ke sini. Jadi semisal dilempar-lempar ke temannya, lalu dilempar balik ke arahnya. Terus seperti itu. Terakhir, setelah boneka itu Joko tangkap, Joko langsung lempar bonekanya ke tengah jalan raya. Yang mana jalanan raya itu selalu menjadi jalan alternatif truk-truk besar lewat. Sekolah mereka sendiri memang terletak di pinggiran jalan besar tersebut. Makanya agak bahaya
kalau anak-anak yang sekolah di situ tidak diantar jemput orang tuanya. Tanpa rasa bersalah, Joko setelah melempar boneka itu langsung pergi meninggalkan Irna yang menangis. Pas di saat Joko berjalan menjauh, Irna ternyata memilih untuk mengambil bonekanya yang tergeletak di tengah jalan. Irna berjalan menghampiri boneka itu dengan derai air mata yang bercucuran. Waktu dia jongkok dan hendak meraih bonekanya, tiba-tiba ada sebuah truk besar yang melintas dari arah kiri Irna. Truk ini sudah membunyikan klakson berkali-kali ketika posisinya masih jauh, dan truk ini diduga ada masalah dengan remnya. Makanya tidak bisa berhenti mendadak dan hanya bisa klakson. Cuma Irna pada saat itu tidak kunjung berlari ke tepi dan malah menangis di tengah-tengah jalan. Akibatnya, tabrakan tidak bisa terhindarkan. Tubuh Irna terlempar cukup jauh dari posisinya dan langsung terjatuh ke tanah bersimbah darah. Mulut kecil Irna tidak ada hentinya mengeluarkan darah segar. Di tangan kanannya dia memegang boneka kesayangan itu yang kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Di mana supir truk ini melihat di sekitar tidak ada saksi mata, jadi dia memutuskan untuk kabur, meninggalkan tubuh Irna yang sekarat. Padahal di dekat situ masih ada Joko bersama gengnya dan juga masih ada Astuti yang menunggu jemputan ibunya. Truk itu berjalan menjauh dan tidak sengaja menyenggol kembali kepala boneka Irna, sehingga membuat empeng boneka itu terlepas dan bonekanya mengeluarkan kata-kata "Mama" berkali-kali. Melihat itu, Astuti ataupun Joko dan kawan-kawannya langsung berteriak histeris, membuat guru-guru di sekolah langsung keluar menghampiri anak-anak itu, di mana mereka juga tidak kalah histeris saat melihat tubuh Irna yang bersimbah darah. Tubuh Irna yang malang itu langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa Irna tidak bisa diselamatkan. Irna akhirnya menghembuskan nafasnya sambil memegang boneka kesayangannya. Jenazah Irna dimakamkan di TPU terdekat, sedangkan boneka Irna diperbaiki oleh si ayah, lalu diletakkan di dalam kamar Irna. Sampai akhirnya kedua orang tua Irna memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan memilih pindah, karena katanya sosok arwah Irna terus-menerus menghantui pikiran mereka setiap hari, hampir membuat Pak Yuli dan Bu Rima menjadi gila. Takutnya semakin mereka mendapat gangguan tersebut, semakin membuat mereka tidak bisa mengikhlaskan kepergian Irna selama-lamanya. Mereka berdua memilih pindah tanpa membawa barang-barang Irna sedikit pun. Kasur, mainan, sampai baju-baju dan buku-buku Irna ditinggalkan di rumah itu. Pemilik kontrakan tidak masalah. Toh rumah itu rencananya mau dipakai sendiri oleh yang punya kontrakan. Beberapa hari kemudian, Astuti yang merasa sudah tenang dan mengaku melihat kronologi Irna mengalami tabrak lari, mulai menceritakan kepada orang tua dan gurunya. Awalnya Astuti tidak mau bicara sedikit pun karena saking traumanya. Bagaimanapun, Astuti dan Irna teman dekat. Jadi, Astuti syok melihat teman kecilnya meninggal pas di depan matanya sendiri. Tapi lambat laun, Astuti sudah bisa berdamai dengan dirinya dan dia mulai berani speak up. Mendengar pernyataan Astuti, Joko dan kawan-kawannya akhirnya dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Soalnya pihak sekolah
merasa perbuatan Joko dan teman-temannya kali ini sudah keterlaluan sekali. Itu tadi sedikit kronologi seputar sosok Irna. Ini kita akan mulai masuk ke teror-teror yang dialami oleh mereka-mereka yang bersentuhan dengan boneka milik Irna tersebut. 3 teror terepik yang sudah kita pilih. Sebelum kita masuk ke teror yang dialami oleh Mbak Vela sendiri, tidak ada salahnya kalau kita sertakan 2 teror lain yang mana masih ada kaitannya dengan boneka tersebut. Di mana 2 teror ini orang-orangnya juga tinggal di rumah kontrakan itu dan bersentuhan langsung dengan sosok boneka Irna. Teror yang pertama ini dialami langsung oleh si pemilik kontrakan. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau kontrakan ini mau ditempati sendiri oleh yang punya. Jadi setelah orang tua Irna keluar dari rumah itu dan meninggalkan semua barang-barang milik Irna, si pemilik kontrakan tersebut mulai pindah ke situ. Sebut saja namanya Bu Siti dan suaminya Pak Ijul, serta anak pertama bernama Dilan berusia 13 tahun dan Tina berusia 11 tahun. Pada saat melihat kamar Irna penuh dengan boneka dan lain-lain, Tina, anak Bu Siti yang nomor 2, memutuskan untuk tidur di kamar itu. Oh iya, rumah kontrakan itu terdiri dari 3 kamar. Dulu Bu Rima menjadikan kamar nomor 3 sebagai area sholat, tapi kini dipakai Dilan sebagai kamarnya. Awal pindah tidak ada keanehan. Tapi beberapa hari setelahnya keluarga Bu Siti mulai mengalami gangguan. Terlebih paling banyak dialami oleh Tina. Hampir setiap maghrib, Tina merasakan panas di tubuhnya, seakan gerah dan kamarnya terasa pengap. Padahal kipas angin sudah menyala tapi masih tetap terasa pengap. Anehnya, hanya terjadi jam-jam segitu sampai subuh. Makanya Tina malamnya kerap kedapatan tidur di ruang tamu seorang diri. Iya, karena dia tidak kuat berpanas-panasan di kamarnya. Suatu hari, tepatnya di hari Minggu, keluarga Bu Siti seperti biasa paginya pergi ke gereja. Tapi hari itu Tina tidak ingin pergi ke gereja. Jadi yang berangkat hanya Bu Siti, suaminya, dan Dilan. Sedangkan Tina di rumah sendiri sambil terlihat asik memainkan boneka-boneka milik Irna. Sepintas, tidak ada yang aneh saat mereka tinggal Tina seorang diri di rumah. Akan tetapi, sepulangnya mereka dari gereja, mulailah satu keluarga ini melihat sebuah kejadian yang aneh sekali. Pada saat baru membuka pintu, Ibu Siti melihat Tina sedang duduk meringkuk di pojokan sudut ruang tamu rumahnya. Semua orang heran melihat perilaku Tina yang aneh. Waktu mereka dekati, pelan-pelan Tina mengangkat kepalanya dan semua orang melihat kedua bola mata Tina berwarna putih. Tina mengeram aneh sambil membawa sebuah boneka bayi yang sangat kotor di tangannya. Boneka itu tidak lain merupakan boneka bekas mendiang Irna, benda mati yang menjadi saksi bisu bagaimana Irna meregang nyawa pada hari kejadian itu. Terornya tidak hanya berhenti di situ. Kondisi Irna masih belum sadar, sedangkan Pak Ijul masih sibuk membacakan ayat-ayat dari Alkitab yang dipegang ke arah Tina. Tapi kondisi Tina tidak kunjung membaik. Selain itu, kamar Tina tahu-tahu terdengar semua perabotannya saling terlempar ke sana kemari.
Semua orang kebingungan melihat keanehan yang ada di rumah hari itu. Kondisi Tina semakin lama semakin aneh. Dia berdiri dan berjalan menghampiri bapaknya yang sedang mencoba membacakan Alkitab untuk menghilangkan arwah yang merasuki tubuh Tina. Tangan Tina langsung mencengkram leher Pak Ijul sampai membuat Pak Ijul mulai kesusahan bernafas. Bukan hanya itu, tapi sosok Tina yang kesurupan ini berteriak ikut membaca ayat Alkitab yang sedang Pak Ijul baca. Semua orang lagi-lagi dibuat terkejut. Mungkin karena sudah merasa geram melihat anaknya itu, Bu Siti langsung menarik tubuh Tina dan menampar wajah anaknya dengan cukup keras, hingga membuat Tina tersungkur di sofa dan dia pingsan. Seketika, perabotan yang ada di kamar Tina berhenti terbanting dengan sendirinya. Langsung semuanya saling tolong-menolong menali tangan dan kaki Tina. Terus mereka membawa Tina ke gereja terdekat. Di sana, Tina dibersihkan dan syukurnya dia dapat terlepas dari ikatan arwah yang merasukinya. Merasa ada yang aneh dengan rumah itu, akhirnya Bu Siti dan keluarganya memilih meninggalkan rumah tersebut. Keluarga Bu Siti memilih pulang kembali ke rumah orang tuanya. Bu Siti tidak cerita apa-apa kepada tetangga kanan kirinya perihal kejadian yang Tina alami. Beliau hanya berkata, kalau ibunya sakit, makanya beliau dan keluarganya memilih stay di sana untuk merawat sang ibu. Padahal aslinya, ya ada kejadian itu. Makanya Bu Siti memilih mengajak pergi keluarganya angkat kaki dari rumah aneh tersebut. Entah apa yang telah dilakukan Tina kepada boneka ini, sehingga membuat arwah yang bersemayam di dalam tubuh boneka itu menjadi marah kepadanya. Pertanyaannya, mungkinkah Tina dirasuki sama arwahnya Irna? Entahlah. Rumah Bu Siti pun dikontrakkan kembali dan sempat kosong beberapa lama sampai rumah itu dikontrak oleh sepasang pasutri. Ternyata pasutri ini mengalami kejadian yang tidak kalah menegangkan dari apa yang telah dialami oleh keluarga Bu Siti. Pertengahan tahun 2006, rumah milik Bu Siti dihuni kembali oleh seorang pasutri yang memiliki anak perempuan dan usia anaknya masih 2 tahun. Pasutri ini kita sebut saja namanya Pak Yusuf dan Ibu Sari, sedangkan anaknya bernama Dinda. Keluarga ini memutuskan untuk mengontrak lantaran rumah tersebut aksesnya dekat dengan tempat kerja Pak Yusuf kala itu. Apalagi harga sewanya terbilang cukup murah daripada rumah-rumah lainnya. Mulailah mereka menempati rumah itu, dan keesokan malamnya keluarga Pak Yusuf menggelar acara syukuran kecil-kecilan. Yang hadir pun hanya keluarga mereka dan tetangga kanan kiri saja. Acara tersebut juga dibarengi dengan akikohan Dinda. Seminggu, 2 minggu, keluarga ini masih baik-baik saja tinggal di rumah itu. Tapi semakin lama, pasutri ini mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan rumah kontrakan tersebut. Karena Dinda kerap terlihat ngomong-ngomong sendiri setiap jam 12 malam ke atas. Kadang ngomong sendiri, kadang juga ketawa-ketawa sendiri. Dan bahkan Dinda menangis sendiri dan marah-marah sendiri bersamaan. Waktu Pak Yusuf atau istrinya menyadari hal itu, lalu terbangun dan coba bertanya ke Dinda. Dinda malah diam, tidak menjawab sama sekali.
Agak heran juga Pak Sutri ini melihat tingkah laku Dinda setiap tengah malam. Tapi mereka berpikir mungkin anak-anak seusia Dinda memang kerap diisukan memiliki teman khayalan. Makanya mereka tidak terlalu mencemaskan tingkah laku Dinda. Semakin lama, jelas Pak Sutri ini mulai tampak tidak nyaman dengan tingkah laku aneh Dinda. Jadi, ada satu malam di mana Bu Sari memutuskan untuk tidur bersama Dinda di kamarnya untuk memastikan sebenarnya anak mereka ini kenapa. Soalnya Dinda ini tipe anak yang periang. Entah kenapa, sejak menempati rumah itu sikap Dinda terlihat aneh. Dia kalau pagi atau sore diajak berinteraksi oleh orang-orang itu malah diam dan kerap marah. Dinda lebih terlihat muram seorang diri. Tapi anehnya, setiap malam Pak Yusuf maupun Bu Sari justru malah kerap melihat Dinda tertawa sampai terbahak-bahak. Dan itu posisinya dia sendiri di kamarnya. Anehnya, kok selalu hanya di tengah malam. Sampai Bu Sari ini curiga, dikiranya ada seseorang yang menyelundup masuk ke kamar Dinda malam-malam. Kalau anak kecil jelas tidak mungkin tengah malam masih keluyuran. Intinya, pikiran orang tua Dinda ini jadi tidak karuan. Makanya Bu Sari berinisiatif malam itu tidur di kamar Dinda. Sekitar hampir jam 2 dini hari, Bu Sari terbangun mendengar suara Dinda yang tahu-tahu tertawa seorang diri. Tapi di situ Bu Sari tidak langsung membuka matanya. Beliau coba mengintip pelan-pelan supaya Dinda tidak tahu dan beliau masih tetap bisa menyaksikan anaknya ini tertawa dengan siapa. Karena di situ Bu Sari mendengar dua suara anak-anak. Bu Sari tahu kalau salah satunya adalah suara Dinda, tapi satunya lagi milik suara anak siapa. Waktu Bu Sari mengintip pelan-pelan, Bu Sari bersaksi bahwa beliau melihat ada seorang anak-anak dengan wujud yang menyeramkan sedang bermain boneka bersama anaknya. Mata anak itu putih secara keseluruhan. Kulitnya pucat dan dia memakai seragam SD yang penuh sekali dengan darah. Anak itu tertawa riang bersama anaknya, seolah mereka adalah anak saling memahami. Dinda juga nampak nyaman sekali bermain dengan sosok anak itu. Sifat Dinda juga berbeda dengan sifatnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang mencoba berinteraksi dengan Dinda, tapi justru mengalami penolakan. Anehnya, anak ini seperti bisa diterima baik oleh Dinda. Bu Sari hanya takut anak ini membawa peran negatif ke dalam tubuh kembang Dinda. Cuma, kalau dipikir-pikir lagi, Bu Sari baru tersadar. Anak siapa juga yang dibolehkan keluar rumah tengah malam, apalagi masih memakai seragam. Selain itu, wujud atau tubuh anak ini aneh sekali. Di pikiran Bu Sari hanya terlintas kalimat kalau anak ini bukan anak manusia. Dari situ, akhirnya membuka kedua matanya selebar mungkin dan berusaha meraih Dinda. Akan tetapi, beliau malah mendapati tubuh Dinda sudah tidak ada di atas kasur. Yang ada, Bu Sari malah menemukan sebuah boneka kotor dan setengah rusak berkali-kali mengeluarkan kalimat, "Mama." Dicari empengnya di mana-mana tapi tidak kunjung ketemu. Akhirnya, Bu Sari membanting boneka itu dan berjalan keluar rumah. Pas Bu Sari membuka pintu utama rumah itu, Bu Sari dibuat sangat-sangat kaget.
Masalahnya, beliau menemukan tubuh Dinda tergeletak tidak sadarkan diri di latar depan. Langsung Bu Sari meraih tubuh Dinda dan beliau menggendong masuk kembali sambil berteriak memanggil nama suaminya. Berkali-kali beliau coba panggil-panggil nama Dinda, tapi Dinda tidak kunjung bangun. Malah tubuh Dinda lama-lama menjadi dingin dan Dinda kecil tubuhnya mulai kaku membiru. Artinya, Dinda meninggal dunia dengan begitu mendadak malam itu. Kedua orang tuanya mencoba membawa ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kalau Dinda sudah meninggal jauh sebelum dilarikan ke rumah sakit. Pak Yusuf dan Bu Sari syok bukan main. Terutama Bu Sari. Bagaimana bisa Dinda meninggal secara mendadak padahal belum lama beliau masih mendengar Dinda ketawa-ketawa sendiri di kamar. Tahu-tahu pas Bu Sari membuka mata anaknya sudah tidak ada di kasurnya dan malah tergeletak di latar depan. Ini anak 2 tahun. Bagaimana caranya dia meraih gagang pintu depan dengan sendirinya? Dokter juga melihat ada lebam di kepala Dinda bagian belakang, seolah dihantamkan berkali-kali, entah dihantam ke tembok ataupun di lantai. Terlihatnya seperti dihantam ke sebuah permukaan yang datar. Dinda akhirnya dimakamkan ke TPU yang letaknya dekat dengan rumah ibunya Bu Sari. Setelah 7 harinya Dinda, Pak Yusuf dan Bu Sari memilih pindah dari rumah itu karena kondisi psikis mereka mulai terganggu. Karena boneka bayi yang super aneh itu selalu berbunyi-bunyi sendiri setiap tengah malam. Sedangkan duka mendalam masih dirasakan Bu Sari dan Pak Yusuf setelah kematian Dinda. Makanya mereka memilih pindah untuk ketenangan batin serta jiwa mereka. Tapi mereka sempat menceritakan keanehan-keanehan sebelum kematian Dinda kepada beberapa warga sekitar, supaya mereka tahu bisa jadi sosok itulah penyebab Dinda meninggal secara misterius. Siapa yang telah membunuh Dinda? Akhirnya, rumah kontrakan tersebut kembali kosong dan tidak berpenghuni cukup lama. Sempat dikontrak beberapa orang, tapi rata-rata baru beberapa malam sudah tidak betah dan memilih pindah. Hingga akhirnya rumah kontrakan ini disewa oleh Mbak Vela dan suaminya. Di tahun 2016, Mbak Vela bersama keluarga kecilnya memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan itu. Lantaran rumah itu satu-satunya rumah yang disewakan dan lokasinya dekat dengan rumah mertuanya. Mbak Vela memutuskan menyewa di rumah itu untuk keperluan bisnis online-nya. Selain itu, supaya mertuanya bisa datang membantunya menjaga si anak saat Mbak Vela sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi suaminya kerap mendapat pekerjaan di luar kota. Makanya, kalau sendirian itu sedikit kewalahan, harus bekerja sambil menjaga anak. Anak Mbak Vela yang akrab disapa Yaya ini usianya juga masih 5 tahun dan belum lama baru masuk TK kecil. Jarak sekolahnya juga tidak jauh dari rumah kontrakan. Pokoknya rumah ini benar-benar cocok dengan yang diharapkan Mbak Vela di tengah-tengah situasinya yang super sibuk. Akhirnya Mbak Vela mulai pindah di rumah itu bersama anaknya sambil dibantu dengan keluarga besarnya. Sang suami tidak bisa membantu karena sedang bekerja di luar kota. 2 hari setelahnya, Mbak Vela langsung menggelar acara syukuran untuk mendoakan dia beserta keluarganya selalu mendapatkan perlindungan saat di rumah sewa tersebut. Ini
merupakan kali pertama Mbak Vela menyewa sebuah rumah. Biasa saja, seperti di rumah-rumah pada umumnya. Tidak ada yang aneh dan Mbak Vela mulai berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tetangga kanan kirinya juga tampak ramah-ramah. Kerap membantu Mbak Vela saat situasinya sedang sibuk atau mertuanya tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Jadi, Mbak Vela kerap merasa terbantu dengan adanya para tetangga yang super baik-baik ini. Cuma, Mbak Vela agak aneh ketika para tetangganya ini tidak mau diajak masuk, malah memilih membawa Yaya pulang dan merawatnya di rumah mereka saja. Sampai Mbak Vela buatkan suguhan enak-enak para tetangganya itu tidak kunjung bersedia. Daripada memaksa dan membuat keduanya bertengkar, Mbak Vela memilih diam dan membiarkan saja sikap tetangganya. Toh, rumahnya juga bersih dan tidak bau sama sekali. Setiap ditanya alasan mereka kenapa tidak mau masuk ke rumahnya, para tetangganya ini justru bersikap aneh dan selalu berkata takut mengganggunya saat bekerja. Iya, ada benarnya juga. Tapi kan dia sudah mempersilahkan. Berarti artinya Mbak Vela tidak keberatan. Tapi ya sudahlah, mungkin tradisi mereka seperti itu. Meski Mbak Vela sendiri agak kesal ketika melihat tetangga-tetangga di sekitarnya kerap main bareng entah di rumah siapa dan masuk begitu saja ke rumah tetangga tersebut. Tapi tidak ada yang mau masuk ke dalam rumahnya. Ditanya kenapa juga jawabnya tidak jujur. Itu Mbak Vela belum tahu kalau pernah ada sebuah tragedi yang pernah terjadi dengan anak salah satu penyewa lama rumah itu. Sampai tibalah Mbak Vela berkenalan dengan seorang anak muda yang bernama Astuti. Di mana Astuti ini tiba-tiba datang ke rumah Mbak Vela untuk menanyakan pekerjaan. Kebetulan sekali, karena Mbak Vela juga sedang mencari pegawai yang bantu-bantu dia packing dan lain-lain. Selama seminggu kerja bareng Astuti, Mbak Vela merasa cocok hingga keduanya mulai akrab. Terus suatu hari, Astuti kedapatan memegang pintu kamar yang saat itu dipakai tempat tidur Yaya sambil menangis. Mbak Vela keheranan melihat gelagat Astuti dan tangisannya juga semakin lama malah menjadi kencang. Langsung Mbak Vela tenangkan dan dibawa ke ruang tamu. Di situ Astuti cerita semua kepada Mbak Vela, mulai dari kejadian yang dialami oleh sahabat kecilnya sampai rasa rindunya kepada Irna. Barulah di situ Mbak Vela mengetahui semuanya. Alasan ibu-ibu sekitar tidak mau masuk ke rumahnya, alasan kenapa Yaya setiap malam selalu terdengar ketawa-ketawa sendiri, dan alasan kenapa kamar itu kerap berantakan dengan sendirinya. Yang paling penting adalah alasan boneka anak bayi itu empengnya kerap terlepas sendiri dan selalu mengeluarkan suara "Mama" berulang-ulang setiap tengah malam. Karena kamar itu merupakan kamar bekas mendiang Irna dan semua barang-barang itu adalah milik Irna. Bahkan ada sebuah ukiran nama di salah satu kaki bonekanya yang tertulis Arni. Jika dibalik akan menjadi Irna. Nama itu sengaja diukir di situ oleh Irna karena dia ingin memberikan nama tersebut untuk boneka kesayangannya. Dari cerita yang Astuti sampaikan, hari itu juga Mbak Vela langsung mengemasi semua boneka-boneka dan barang-barang milik Irna. Lalu semuanya
diletakkan di kamar nomor 3 dan pintu itu langsung dia kunci dari luar. Takutnya sosok itu mencelakai Yaya, seperti apa yang terjadi kepada anak keluarga Pak Yusuf. Sebenarnya Mbak Vela sendiri takut, tapi dia mencoba tenang karena seminggu lagi suaminya sudah pulang. Jadi di rumah itu dia tidak hanya berdua dengan Yaya lagi. Ternyata keputusan Mbak Vela mengemasi semua barang-barang Irna merupakan sebuah keputusan yang seharusnya tidak dia lakukan. Sebab di malam harinya Yaya tahu-tahu menghilang dari kamarnya. Awalnya Mbak Vela mendengar suara boneka bayi itu kembali memanggil Mama, Mama pada malam hari. Mbak Vela mengira suaranya dari kamar nomor 3, tapi tidak tahunya suara itu berasal dari kamar Yaya. Saat Mbak Vela membuka pintu kamar Yaya, kamar itu bentukannya kembali seperti semula sebelum Mbak Vela kemasi. Semua tata letak barang-barangnya sama persis seperti semula. Yang membuat Mbak Vela syok adalah Yaya yang tahu-tahu menghilang dari kamar itu. Anak ini pergi lewat mana? Pintu depan dalam kondisi terkunci dari dalam. Semua jendela pun sama. Lalu barang-barang ini bagaimana bisa tertata sendiri? Padahal pintunya saja masih dalam kondisi terkunci dari luar. Semua kunci ada di bawah bantal Mbak Vela. Tidak pakai tunggu lama, Mbak Vela langsung keluar rumah sambil berteriak-teriak memanggil nama Yaya. Suaranya yang cukup keras di tengah malam membuat semua tetangganya pada bangun dan keluar rumah. Semua orang membantu Mbak Vela mencari di mana Yaya berada. Dia menangis histeris sambil terus berjalan memanggil nama Yaya yang tidak kunjung ketemu. Hingga tidak terasa, rombongan orang-orang ini melintas di depan sebuah pemakaman warga sekitar. Di tengah keheningan malam, orang-orang ini tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang bayi yang mana sumber suaranya berasal dari tengah-tengah area pemakaman. Mendengar itu, Mbak Vela langsung berteriak sambil berkata, "Pak, Bu, itu suara anak saya, Yaya." Semuanya langsung bergegas masuk ke dalam area makam sambil menyenter ke segala arah. Sampai ada senter salah satu warga yang menyorot ke arah sebuah makam, di mana makam itu merupakan makam mendiang Irna. Lalu semua orang melihat bahwa ada Yaya yang sedang duduk di samping batu nisan Irna sambil terus menangis. Tubuh Yaya seperti kedinginan dan setengah menggigil. Buru-buru Mbak Vela menghangatkan tubuh anaknya itu dan semua orang bergegas meninggalkan area pemakaman. Malam itu Mbak Vela langsung pergi ke rumah mertuanya bersama Yaya dan mereka tidur di sana. Keesokan paginya Mbak Vela ditemani mertuanya kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengemasi baju-baju mereka. Tapi mereka dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang mana beliau merupakan pengurus kampung setempat. Bapak-bapak ini berkata, alangkah baiknya sebelum pergi Mbak Vela harus minta maaf terlebih dahulu kepada mendiang Irna. Barangkali Mbak Vela melakukan kesalahan sehingga memicu kemarahan dari sosok arwah Irna, sampai membuat Yaya tahu-tahu berada di tengah makam. Karena kalau tidak begitu, mereka takut sosok arwah Irna akan terus mengikuti Yaya dimanapun dia berada. Dengan dibantu para warga, Mbak Vela berziarah ke makam Irna untuk meminta maaf.
sembari membawa bunga ziarah dan membawakan boneka milik Irna. Semua orang berdoa di makam Irna supaya semuanya kembali tenang. Terakhir, Mbak Vela meletakkan boneka bayi itu tepat di depan batu nisan Irna, dengan harapan supaya Irna tenang di alamnya, sambil berkata, "Aku kembalikan bonekamu, tapi jangan ganggu anakku lagi." Setelah itu, Mbak Vela baru berkemas dan pindah sementara di rumah kontrakan kecil di depan rumah mertuanya. Tidak apa-apa, kecil. Toh, sementara sambil dia mencari-cari info lagi seputar rumah kontrakan yang baru. Menurut kesaksian anggota keamanan kampung yang kerap berpatroli lewat area pemakaman tersebut, masih sering mendengar suara boneka milik Irna yang bersuara "Mama" berulang kali dengan sendirinya. Semua itu terjadi hampir di setiap tengah malam saja. Sampai detik ini, boneka itu masih ada di dekat pusara makam Irna. Hanya saja posisinya kerap berubah-ubah, tanpa tahu siapa yang telah merubahnya. Rumah kontrakan milik Bu Siti juga sampai sekarang masih kosong. Belum ada yang menyewa. Dijual juga tidak laku-laku. Sampai akhirnya dibiarkan terbengkalai dengan barang-barang milik Irna yang masih tertata rapi di dalam bekas kamarnya. Untuk Astuti sendiri, sampai detik ini masih kerja bersama Mbak Vela dan sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Semoga Irna tenang di alamnya. Tidak ada yang tahu bagaimana kabar kedua orang tua Irna sekarang. Makam Irna sampai sekarang jadi satu-satunya pusara makam yang terlihat paling angker di antara makam-makam lainnya. Apalagi ditambah adanya boneka Irna yang sengaja ditaruh di sana dan suka berpindah-pindah posisi sendiri.